murai gampang, atau kita bisa membuat proyek stabil gampang. Pinjam aja di bank 2 miliar. Beli aja 5 murai atau 4 murai. Setiap bulan kita mainkan kelas yang ya 10 juta lah, gantian per minggu. Balik modal. Yang dia mobil setiap juara 80 juta lah ibaratnya. Setiap bulan terkumpul berapa? 80 kali 4 320. 10 bulan udah 3,2. Udah ketutup. Udah tutup. Selesai ya. Nah, kan gitu. Tapi kan enggak kenyataannya. Tuh. Disitulah ada misterinya. Ya, jadi memang agak sedikit unik ya Om ya, hobi murai ini ya. Kita kalau bilang murai batu itu ya so-so lah ya. Kalau sekarang ini penghobi ini ya udah salah satu pengincar kolektor berarti ya. Bukan penghobi lagi, kolektor yang ngejar ya Om. Tapi memang kalau saya mau ngamatin ya, mungkin sebenarnya kan nggak bisa lah kita anggap di sini. Tapi memang kalau kita bisa mengamatin kan semenjak yang namanya, kenapa sih sekarang di mana-mana ada gantangan, di mana-mana belum banyak, pasti ada triggernya, ada pemicunya. Dan IO banyak sekarang ya. Dan lomba burung itu akan menjadi yang namanya ini, kayak akan menjadi sumber mata pencarian. Makanya sudah mulai tergeserkan yang namanya hobi. Coba lihat orang yang juara 1, orang dari juara 2, kadang-kadang masih nggak terima ribut. Karena apa? Selisih hadiahnya. Coba dulu, cuma batu alam pialanya, marmer atau apa, tapi ada kebanggaan. Dan lomba bisa dibilang paling cepet lah sebulan, paling kadang-kadang 3 bulan. Jarang ya dulu ya. Ya memang di ya IO nggak banyak. IO nggak banyak. Terus memang kan di Indonesia itu kan memang ya biar gaungnya kan jauh lebih itu. Ya kalau sekarang ini kan lebih banyak dibungkus dunia marketingnya. Ya, semua orang ya, kalau pengalaman saya ya, saya ngelihat orang sekarang sama dulu, bos yang main murai sama dulu mah udah beda. Kalau dulu bos main murai, bos tuh saya bilang om yang dulu yang main murai, yang lama-lama, emang dia mampu hobi. Dan mereka tidak mencari uang di situ. Malah kalau saya sampaikan yang mereka malah membuang uang, karena di dunia manapun yang namanya hobi itu pasti membuang uang, kita dapat kebahagiaan, kesenangan. Sekarang kan beda. Melihat dunia burung makin menggeliat, disitulah ada yang namanya peluang baru, ada opportunity yang bisa dimanfaatkan. Sisi bisnisnya sih. Kalau sekarang ini kita lihat dari situ ya, Iya. Jadi penghobi udah mulai berkurang. Orang sisi marketing sama bisnis sudah mulai naik. Tuh. Masuk ke dalam. Itulah. Mantap nih ngobrol sama Gus Devri nih. Ya. Oke teman-teman kicauan ya. Mungkin udah panjang nih ngobrol sama Gus Devri nih. Ya sedikit lah Gus untuk teman-teman kicau mania, saran ya seperti apa sih untuk murai batu ini, ya miaranya, perawatannya itu supaya bisa tampil esotik. Ya sedikit banyak bisa sama lah ya sama rezeki sakti. Kayak udah nggak ada lagi ya Gus. Kalau itu kan burung jujur. Kalau saya bilang
kemustahilan tuh kalau emang Allah berkehendak nggak ada yang Pasti mustahil. iya, pasti ada. Beberapa yang di rumah ada itu alhamdulillah bersama, dan memang pada belum matang, belum kita keluarkan. Sebetulnya kan kalau saya bilang ya, lihat dari karakter dulunya saja. Karena setiap burung itu kan beda-beda. Beda karakter. Yang paling susah itu kita nurutin apa maunya burung. Ketika kita dapat burung, kita tahu dia buangannya apa, A, B, C, D, E, F. Setidaknya di rumah itu ya harus kita sering mendengarkan ya lagu A, B, C, D, E, F itu. Kecuali kalau pas mabung kita mau nambah isian bisa. Iya. Tapi ketika dia udah jalan ke lapangan, terus kita perdengarkan isian yang lain, kasihan dia. Bisa kusut dia. Berantakan. Kaset kusut yang udah keluar. Terus konsistensi dalam merawat. Boleh dicek lah teman-teman ke anak buah saya. Saya kalau udah nyiapin burung, saya siapin sendiri. Capek memang. Saya ngembun malam, pagi saya harus bangun sendiri. Bisa dicek. Ya, beberapa wartawan kan sering main ke rumah kayak Awang, Hari atau apa. Boleh dicek. Memang kalau kita pingin murai ini bisa bagus, ya mau nggak mau kita harus bangun pagi, harus Korbanin ya. sholat subuh, ngembun burung, kan gitu. Betul. Korbanin waktu sebentar ya Om ya. Sebenarnya juga nggak mengorbankan waktu lah, ya kan? Ngembunin bunga pagi, Waktu ya kan? tidur. Makanya saya itu salut dengan salah satu pemain sahabat saya juga itu, Om Trianto yang BABF yang di Karawang. Itu dia beberapa burung yang hebat-hebat dia pegang sendiri. Dia Konsisten ya. jam 4 pagi dia bangun. Terus terang. Kadang-kadang saya suka telepon-teleponan apa kan. Karena kan yang namanya ketika orang masih hidup itu kan harus menimba ilmu. Tuh. Orang bagi saya orang pintar itu nggak ada. Nggak ada. Ya. Ketika kita mau bertanya dengan siapapun itu, ketika kita merasa diri kita sudah yang paling wah, yang paling pintar, yang paling berkuasa, yang paling banyak uang, tinggal tunggu waktu kan juga. Makanya kan saat ini kalau saya bilang mungkin banyak bertanya, ini si Om ini kan udah jarang ke lapangan. Iya, karena saya ada sesuatu yang memang saya belum mau ke lapangan lagi. Saya masih memilih-milih event, saya ngeliat ke sana kemari. Saya lebih baik fokus ke tujuan utama. Kalau saya nggak kerja, saya nggak ngambil rezeki yang Allah kasih, gimana saya mau bisa beli tiket? Karena saya memang boleh dicek semuanya. Saya lomba burung tanya deh hadiahnya seperti apa. Tapi boleh dicek. Paling banter saya ambil 1/4-nya apa 40%-nya, habis itu kan saya buat bayarin makan-makan mereka semuanya. Karena memang ya itu makanya kalau kita nggak kerja yang benar atau apa, nggak fokus ke yang kerjaan utama kita, ya nggak bisa kita beli tiket. Rezeki kita ya. Itu kewajiban kita yang utama, kan seperti itu. Makanya teman-teman dia yakinlah bahwasanya semua orang dikasih rezeki masing-masing. Burung pun dikasih rezeki masing-masing sama Allah. Ketika yang memelihara dengan burungnya ini bersinergi, pasti insya Allah akan Dahsyat ya. dahsyat. Kebanyakan kan nggak kayak gitu sekarang. Ya saya banyak melihat yang namanya burung masukin ke umbaran, habis itu tinggal pergi nongkrong ngopi.
Ntar begitu lomba burungnya memang kurang, nah tanya sama bosnya gimana burungnya, ya gini, gini, nyalahkan pengadil, nyalahkan ini, memang coba repot sekarang ini. Saya depan saya sih semuanya lah, cuman ya atau apa. Kita benahi itu nggak usah dari diri kita, dari orang lain, dari diri kita sendiri lah dari awal. Saya juga bukan orang baik, mungkin banyak orang yang bilang, wah saya sok munafik gini, nggak apa-apa, ya kan? Karena saya yakin lah, kita flashback dulu, Iya. sampai juga pasti banyak ngeliat pemain dulu murni kan, ya kan? Benar. Mana ada belas semangka, Beladuren. beladuren atau apa, Udah nggak musim itu ya sebenarnya. kan? Yang dulu kan karena apa? Mereka kan hobi. Dari mereka bekerja, mengais rezeki, dia buang ke dunia hobi. Iya. Ayo kita mau bahas dunia hobi apapun. Kecuali yang memang sudah qadarullah, Allah menitipkan rezeki kepada orang itu di dunia hobinya. Itu baru. Kita nggak bisa iri, nggak bisa niru. Ada orang beternak berhasil, ya kan? Coba kalau lihat postingan, ini tuh bukan hoax, saya tahu sendiri. Om Trianto itu memang, ya saya ngelihatnya ya memang disitulah rezeki dia, memang di situ. Terus orang lain pada mau mengikuti, menyamai. Ingat, Belum, nggak bisa lah. itu yang kadang-kadang orang lupa. Nanti begitu nggak bisa menyamai teman kita yang ini, akhirnya di belakang ngomong yang enggak, padahal enggak juga. Makanya saya bilang, saya pribadi rindu dengan yang namanya lomba seperti zaman dulu yang kuyup rukun, Ngopi bareng ya. ngopi bareng. Ketika burung digantang kita sama-sama bersaing. Begitu ketika sudah selesai, nggak ada berantemnya, Iya. nggak ada saling hujat-menghujat, nggak ada di dalamnya namanya dunia Facebook seperti itu. Saya sudah hampir 2 tahun saya tinggalkan dunia Facebook karena jadi kayak jadi ajang yang namanya malah bukan menjalin silaturahim, tapi malah kayak bermusuhan. Coba lihatlah, cek Minggu malam, Senin sampai hari Rabu yang ada, ya saya hanya mengimbau, yuk balik ke yang namanya kita hanya dunia hobi itu kayak apa. Semua orang pasti punya yang namanya kesalahan, nggak ada manusia yang sempurna. Tapi alangkah baiknya, yuk kalau dari diri kita masing-masing Kita perbaiki ya, Om. iya, kita perbaiki, kembalikan dunia hobi itu seperti apa. Saya yakin kok, lomba itu nggak perlu tiket yang gede. Tetapi kalau itu memang full dunia hobi, insya Allah pasti akan rame. Ketika orang yang menang juga senang, tapi happy tapi nggak terbawa dengan yang namanya kecemburuan, euforianya. Yang kalah juga nggak kebawa yang namanya sakit hatinya. Saya rindu dengan beberapa sosok senior kita, almarhum Haji Soekarto, almarhum Kobing, dan beberapa yang lain. Almarhum Haji Soekarto orangnya humble, menang ya biasa, ketika kalah apa yang kerja. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini kan kadang-kadang menang terlalu euforia, ketika kalah terlalu sakit hati. Udah, yang ada sekarang kita berteman bisa berantem. Iya, betul. Bisa bermusuhan gitu. Itu aja sih pesan saya. Dan saya merindukan lomba burung itu seperti zaman dulu, di lapangan yang gede,
yang benar-benar akbar, spektakuler, dengan suasana yang santun. ya. Dan saya bilang kelas-kelasnya jangan terlalu yang namanya ekstrim lah. Dulu, ini pesan buat para IO, dulu kelas yang standar 200-300 itu pasti main di awal-awal. Tapi coba sekarang Di belakang. bisa isak main, Iya. kasihan lah. Kelas yang dasar-dasar coba lihat main yang jam yang enak-enak, jangan lah. Gitu kan. Kalau mau bikinnya seperti itu, ya mungkin di satu event tersendiri, di yang namanya gantangan tersendiri yang memang dikhususkan kayak yang namanya ya untuk prestis lah. Iya, Contoh kayak Preskap, Masterpiece, ya, Preskap, SSM. Kalau Preskap boleh, tapi tolong gantangannya juga mungkin dia ada 4-5 gantangan. Iya. Ya kan? Tapi janganlah merusak yang namanya kelas-kelas yang notabene itu kelas rakyat. Nah. Makanya kalau saya sampaikan, sekarang main burung sudah nggak ada kata akar rumput. Kalau saya mau panjang lebar, mah bahasa besar nggak bakal selesai bicara kita. Bilangnya akar rumput, awal rumput bisa beli burung puluhan ratusan juta, akar rumput mana? Hah? Dari mana tuh? Akar rumputnya dari mana? Nah, itulah yang dengan gitu. Malah saya itu dulu sampai gini kok. Ini kenapa kelas yang 200, 300, 200, 300 dijadikan kelas malam? Apakah ini memang buat istilahnya kelas-kelas untuk transaksional yang namanya ibaratnya ketika udah nggak menang akhirnya kan Masuk. buat yang namanya uang rokok joki atau apa akhirnya kan gimana ya bisa juara ini, apakah seperti itu? Cepat juga ada kecurigaan. Makanya saya hari ini saya hanya datang lihat atau apa karena itu. Ya. Itu pesan untuk IO bagus tuh Om. Untuk para IO, nah juri juga ya Om ya. Juri ya harus bisa lah, kita kembali lagi ya. Review ya baik-baiknya ya peminat hobi itu kan lebih banyak lagi. Jadi ramekan gantangan ya nggak usah ada lagi istilahnya pepatah belah semangka, belah duren. Jadikan kita ini satu hobi ya Om ya. Ya Iya, satu hobi, ngopi bareng, menang kalah ya legowo lah. Iya, saya setuju dengan adanya gantangan yang dia lebih prestis, lebih spesifik untuk pemain yang kelas mana. Bagus memberikan wadah untuk orang yang pengennya mainnya kelas tiket gede kan memang dia mumpuni buat beli tiketnya. Betul. Tapi di sisi lain, tolonglah ketika yang namanya event-event yang memang bertajuk kolosal atau apa, itu bisa menggandeng, merangkul dari yang mungkin penghobi rumahan dia karena ingin berpartisipasi. Kalau orang penghobi rumahan mungkin untuk beli tiket di atas 200 mereka juga sayang. Berat. Kan betul. Padahal belum tentu burung orang rumahan kadang-kadang kalau zaman dulu kan tahu-tahu di lomba gede kolosal, event kolosal meledak dia. Iya. Nah, kan gitu. Nah, kalau event-event kolosal ya mungkin mudah-mudahan semua IO mendengar atau apa kan. Kelas rakyat itu tetap jadi kelas yang dekat gede-gede ya jangan terlalu dibanyakin. Kalau mau kayak gitu bikin event khusus sendiri. Ya. Kalau lama-lama nanti kan akhirnya jadi ya memang kita nggak munafik, IO juga harus membayar semuanya. Ya kan? Tapi kalau lama-kelamaan ditinggalkan, selalu setiap lomba rugi-rugi, ya pasti kan ditinggalkan. Tinggalkan. Kan kayak gitu. Terus
yang paling sedih itu sebetulnya kan juri. Ketika juri itu hanya pekerjaan utamanya dia menjuri, itu kasihan. Iya. Berapa dia seminggu berapa kali, sebulan berapa kali. Di sini kan kalau belas semakai kan pasti ada yang namanya ada supply, ada demand. Dan itu istilahnya kalau kita anggap yang namanya dalam kehidupan itu pasti selalu ada. Tapi ketika mereka punya pekerjaan lain, coba zaman dulu juri-juri itu kan orang dokter semuanya. Ada yang S3, ada yang S2. Boleh dicek deh Main lama ke juri-juri, ke pengurus PBI atau mana. Nggak mau dia dibayar kadang-kadang. Tiket pun kadang-kadang dia beli sendiri. Ada itu dulu dokter siapa saya lupa dia, Pengobi. Ya kita mah tahu dulu Pak Boy waktu pas awal main burung. Nanti Pak Boy kalau dulu ketawa balik Pak Boy. Ya beberapa juri itu dulu memang orang yang memang yang dia memang sudah mumpuni di finansial ya apa. Nah makanya itu inilah yang harus dicari, ya. Dicari titik temunya. Ya. Apakah dengan mekanisme dia harus digaji atau apa ya itu terserah teman-teman IO. Iya. Bagi saya sampaikan ya kalau ketika siapapun yang mau bikin IO monggo silakan, itu ya namanya kan masing-masing orang kan bebas buat membuat IO, tetapi satu yang perlu diperhatikan bagaimana menjamin yang namanya kehidupan juri ini. Teman-teman juri ya, biar nggak ada istilahnya bahasa lagi itu ya Om ya, belah semangka belah durian udah nggak ada lagi ya. Iya, siapapun. Juri, korlap, IP ya teman-teman ya. Itu kalau yang namanya nggak bisa menjamin mereka, pasti hal itu akan kejadian. Mau di belahan mana pasti. Ya sepak bola coba. Saya dulu bekas pengurus sepak bola, kita tahu. Itulah. Mau sampai kapanpun ya, ini pasti selalu ada yang bisa. Kita tidak bisa menghilangkan, tapi kita meminimalisir. Kita nggak bisa menuntut yang namanya pemain burung kicomania juga, tetapi kita harus juga, IO juga harus sadar, harus sama-sama bersinergi. Kalau nggak ada, mau sampai kapanpun akan sama. Yang ada sepi gandangan pasti. Mau di mana-mana udah kayak Indomaret, udah kayak gantangan ini sudah mirip yang namanya orang minum obat. Tapi oke gak masalah. Tapi kembalikan ke yang namanya fitrah dunia hobi itu seperti apa. Ya dunia hobi ya dunia hobi. Bisa saya sampaikan 90% dunia hobi itu ya pasti orang akan membuang uang. Dia bekerja, ya kan? Dia punya hobi untuk menyalurkan apa yang dia inginkan, kesenangan dia. Dan nilainya pun nggak ada takarannya Om ya. Nggak ada takaran. Abu-abu kita. Contohlah sebuah kolektor. Oh iya. Apa yang dia dapat? Kolektor uang ketika ada uang kertas 5.000 cetakan hurufnya naik ke atas. Itu beli 250 juta itu. Itulah. Kalau dunia burung dijadikan mata pencarian, semuanya menganggap itu bisa jadi mata pencarian, kita tunggu waktu. Apapun judulnya akan transaksional.
nggak ada lagi hobi itu. Orang juara 2 nggak mau pengen juara 1, orang juara 3 nggak pengen, karena dilihat nominal udah. Kayaknya ada kegegamangan di dalam diri saya. Apakah ini potensi mengarah ke yang namanya judi? Saya mau sampaikan. Tapi saya pasal sama Allah, yang penting di dunia saya menyalurkan hobi, kesenangan, ya itu. Kayaknya itu yang harus kita wanti-wanti. Itu saja sih. Dan saya juga sampaikan maaf pada semuanya. Saya juga diundang ke sini juga bingung sebetulnya. Wong saya ini nggak punya murai bagus kok. Ternyata orang-orang ada murai bagus saya. Ya alhamdulillah, kalau istilahnya masih dianggap itu rezeki sakti, salah satu murai yang bagus. Jadi tapi ya alhamdulillah seperti itu. Tapi yang jelas Murai semuanya bagus lah Om. Nggak ada yang murai jelek kita sini. ya, tapi kan ya apapun yang namanya manusia, termasuk sampean saya, kita kan manusia. Manusia. Kesempurnaan hanya milik Allah. Iya. Kalaupun ada ucapan kita yang kurang pas apa nggak sempurna, ya memang kita manusia. Ya mudah-mudahan teman-teman nanti yang melihat podcast ini, yang melihat, mendengarkan apa ya, ambil baiknya saja, Buang yang jeleknya. buang yang jeleknya. Oh. Kan gitu. Ya setidaknya kita juga bukan orang baik lah. Tapi kan gak ada salahnya kita kan istilahnya Berbuat lebih baik. seperti itu aja sih. Oke, kicauan ya. Pembicaraan kita nih, ngobrol-ngobrol santai nih sama Gus Jepri nih. Ya, salah satu sarannya luar biasa sih untuk Kicau Mania nih. Jangan lupa ya Kicau Mania, kembali lagi di AGS TV Kemayoran Channel. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast kita berikutnya. Salam Kicau Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.